4 kelas I akan melakukan aksi nyata yang bertemakan dengan kantin sehat sekolah. Selamat menyaksikan. Kantin sehat sekolah. Sebelumnya di sini nama saya Yovika Amalia. Saya Karisma Irfani. Saya masih Intan Sapitri. Saya Yuni Pematasari. Dan saya Febri Putri Aktalia. Sebelumnya kami boleh tahu nama kakak? Nama siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ariangga dari Prodi Sosiologi Agama. Perkenalkan nama saya Sandi Dwi Pranata, saya dari Sosiologi Agama. Di sini kakaknya sudah paham belum apa itu kriteria kantin sehat sekolah? Belum sih, belum Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kriteria kantin sehat yang pertama. Yang pertama itu ada makanan apa saja yang baik di kantin. Makanan yang ada di kantin sekolah dasar itu contohnya kayak telur gulung, bakso, nasi uduk, somai. Nah, dari makanan itu juga kita perlu perhatiin nih kandungan sama manfaatnya. Kita ambil salah satu contohnya itu kayak somai. Dari somai itu juga kandungannya itu ada karbohidrat, protein, lemak, sama vitamin A, vitamin E, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B6. Lalu untuk manfaatnya itu selain somai juga bisa menunda lapar, somai juga mempunyai manfaat yang lain. Contohnya kayak menjaga sistem pencernaan, terus menjaga kesehatan mata, dan zat pembangun sel tubuh. Jadi somai juga memiliki kandungan dan manfaat yang baik bagi tubuh. Tapi apabila dikonsumsi berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping untuk anak seperti kayak batuk, radang tenggorokan, atau sakit perut. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus membiasakan anak itu untuk membawa bekal ke sekolah. Dan untuk membawa bekal itu juga kita sebagai orang tua harus kan biasanya anak itu bosan nih, kayak misal mie cuma ditaruh aja kayak gitu di dalam kotak bekal. Kita harus dibuat nih semenarik mungkin bagaimana anak itu agar tidak bosan memakan bekal tersebut. Makasih Kak. Selanjutnya yaitu minuman apa saja yang baik di kantin. Nah, minuman sehat tuh ada yang tahu nggak sih Kak, minuman sehat itu seperti apa? Belum tahu saya. Kakaknya? Nah, minuman sehat ini ya Kak, yaitu minuman yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup optimal serta dapat diperoleh dari minuman tersebut. Nah, salah satunya itu saya akan mengambil es jeruk ya Kak. Di sini es jeruk. Nah, es jeruk itu sendiri memiliki kandungan seperti kayak vitamin C, karbohidrat, potasium, folat, serta kalsium. Nah, vitamin C ini berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh serta dapat menjaga menjaga penyakit seperti kayak penyakit flu dan batuk. Adapun karbohidrat. Nah, karbohidrat tersendiri memiliki fungsi yaitu memiliki energi yang cukup banyak, sehingga yang mana kan kita nih suka beraktivitas di luar dari pagi sampai sore. Nah, pastikan energi kita terkuras nih. Jadi kita harus mengkonsumsi minuman yang ada karbohidratnya ya. Yang mana karbohidratnya tersendiri yaitu memiliki energi yang cukup banyak. Kandungannya Kak, yaitu vitamin C, karbohidrat, potasium, folat, serta kalsium. Nah, di sini ada pun manfaatnya, yaitu manfaat kita mengkonsumsi es jeruk itu mencegah penyakit jantung dan stroke. Yang kedua itu mengontrol kadar gula dalam darah. Yang ketiga, menurunkan resiko kanker usus besar. Nah, yang keempat ini meningkatkan daya tahan tubuh. Nih, kan banyak sih maksudnya kayak di sekolah-sekolah atau di kantin sekolah tersebut yang kayak menjual es jeruk gitu kan. Iya, betul. Emang kita bolehkan anak-anak kita untuk kayak minum gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak minum es jeruk, tetapi jangan terlalu sering, karena kalau kita selalu mengkonsumsi es jeruk tersebut, ya itu tadi kita akan kayak flu, batuk. Jadi kalau misalnya kita punya anak nanti, jadi kita harus menerapkan membawa tumbler buat anak kita. Jadi maksudnya tumbler tersebut isinya air minum, sehingga anak-anak tersebut tidak beli es. Udah cukup Kak. Akan menjelaskan kebersihan pembuatan dan penyajiannya Kak. Nah, kan di kantin itu harus bersih, gak boleh ada debu, kotoran, sama hama. Nah, terus itu dapurnya juga harus terpisah sama
tempat makannya, dan juga harus ada ventilasinya untuk membuang itu tuh bau-bau masakan itu. Nah, terus peralatan makannya itu, peralatan itu harus dicuci, selalu dicuci. Kayak misalnya masak itu langsung dicuci, nggak langsung ditinggalin gitu aja buat masak lagi, itu nggak boleh. Terus tempat sampahnya juga itu harus tertutup, sama harus dibuang secara teratur. Nah, itu yang menyajikan makanan itu juga harus dilihat juga, harus bersih dari pakaiannya. Terus juga nggak boleh ada penyakit menular. Itu harus bersih juga, dia harus suruh cuci tangan setiap ngambil itu. Nah, ini harus dilihat dari bahan bakunya tuh harus segar sama berkualitas. Terus itu penyajian makanannya harus higienis sama aman pembuatan makannya. Terus juga kalau penyajiannya harus higienis dan kreatif gitulah, buat anak-anak itu mau gitu kan. Nah, terus itu ada edukasi, dan edukasinya itu buat anak-anak itu harus, karena kalau mereka tidak tahu cara makanan yang baik dan benar, mereka akan makan makanan yang nggak baik, nanti jadi sakit. Nah, itu tuh nanti guru akan melibatkan mereka itu untuk kayak membeli apa gitu-gitu kan. Nah, terus juga kesehatan kantin juga itu harus selalu dicek sama pemerintah kesehatan itu, kesehatan harus teratur gitu. Sama penyajian makanan juga harus dikasih edukasi biar dia tuh paham tentang pentingnya kesehatan makanan. Terima kasih. Sebelumnya udah dijelasin ya Kak tentang kebersihan, pembuatan dan penyajiannya. Nah, kantin yang sehat itu juga tidak hanya dilihat dari kebersihan, pembuatan dan penyajiannya saja Kak. Jadi kantin yang sehat itu dilihat dari kebersihan tempatnya juga. Tempatnya itu harus bersih. Nah, tempat yang bersih itu bisa dilihat dari tidak adanya sampah, tidak adanya bau yang menyengat, terus nyaman untuk ditempati. Nah, bagaimana sih caranya kita tuh untuk menciptakan suasana tempat kantin itu yang nyaman? Itu dengan cara kita tuh menjaga kebersihan lingkungannya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus buang sampah itu pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Jenis sampah itu kan ada dua ya Kak, ada organik dan anorganik. Mungkin Kakak udah tahu, sampah organik itu sampah yang berasal dari dedaunan. Terus sampah anorganik itu sampah yang dari plastik-plastik, botol-botol minuman gitu. Jadi membuang sampah itu sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, terus kantin yang sehat itu juga dilihat dari selokannya. Selokannya juga harus bersih, bebas dari sampah. Kenapa sih harus bebas dari sampah? Nah, itu tuh supaya misalnya hujan turun, terus habis itu airnya tuh naik kan. Kalau misalnya banyak sampahnya kan airnya akan menggenang. Betul. Ya, jadi harusnya makanya harus nggak ada sampah itu harus dibuang tempat sampahnya gitu. Terus siapa aja sih Kak yang misalnya yang berperan dalam menjaga kebersihan kantin tersebut? Kita. Ya, jadi yang berperan itu adalah semua warga sekolah. Jadi bukan hanya guru dan staf kantin saja. Misalnya ibu kantin atau petugas-petugasnya itu kan ada yang membersihkan. Nah, kalau misalnya warga sekolahnya itu masih ada yang membuang sampah sembarangan, kan sama aja kan. Jadi kita tuh harus bekerja sama, harus membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi sama-sama bekerja sama menjaga kebersihan. Tuh, jadi jangan hanya mengandalkan punya kesadaran masing-masing gitu ya Kak. Terus dampaknya itu salah satunya tadi bisa menyebabkan banjir. Terus bisa menyebabkan penyakit juga. Penyakit kayak kalau misalnya itu kan bisa sakit perut ya kalau misalnya kita makan nggak cuci tangan gitu. Jadi emang harus cuci tangan dulu. Terus habis itu juga bisa nggak nyaman kita kalau kantinnya kotor gitu. Ya, cukup Kak. Terima kasih ya Kak. Materi selanjutnya itu ialah fasilitas yang cukup. Nah, di sini kan kita udah tahu ya Kak ya. Kita udah tahu makanan, minuman, terus tempat yang bersih di kantin itu kayak apa. Nah, di sini kita juga harus tahu fasilitas yang baik buat di kantin itu kayak apa. Misalnya, itu tuh harus ada meja dan kursi. Nah, kita juga ya masa ya kita makan sama minum berdiri itu kan nggak nyaman. Kita juga udah tahu kalau misalnya makan itu tuh diwajibkan duduk. Nah, sehatnya juga duduk kan. Nah, jadi kita itu harus memiliki kursi dan meja buat makan di kantin gitu, biar kita juga makan sama minumnya nyaman. Setelah itu, di sini juga ada tempat cuci tangan. Nah, di sini kita harus membiasakan kepada anak-anak murid itu sebelum makan itu tuh harus cuci tangan dulu. Karena kayak percuma kita udah makannya udah bersih nih, minumannya juga udah bersih, penyajiannya tempatnya udah bersih juga gitu. Tapi kalau kita lupa cuci tangan itu kayak percuma gitu. Tangan kita juga kan kotor, ada kumannya. Jadinya kita ya dimakan juga bakal ada kuman lagi kayak gitu. Terima kasih telah menyaksikan video nyata dari kami. Sekian, bye-bye.